untuk takjil. Yes, dan pemenangnya adalah gorengan. Kurmanya dimakan, tapi habis gorengan. Tetap pokoknya kastanya nomor 1 adalah gorengan. Boleh gak sih gorengan? Boleh, asal jumlahnya gak kebanyakan. Cuman biasanya kita gini, kalau buat perempuan ya, paling gampang masak digoreng, betul gak? Apalagi kita udah mau sahur, sahurnya kepepet, apalagi yang paling gampang pasti goreng. Jadi sahur goreng, buka goreng, nanti iseng-iseng pas belum tidur goreng lagi. Walaupun barangkali jenis makanannya beda-beda, tapi cara penyiapannya dengan digoreng. Kalau udah begitu gimana? Nah, kalau udah begitu yang paling penting adalah kita mesti bisa melindungi tubuh kita. Artinya udah banyak banget nih yang nampaknya lemah jahat yang masuk ke dalam tubuh kita. Bapak Ibu mesti bisa cerita sama teman-teman yang di luar sana yang belum konsumsi Milagros. Setidaknya tanpa harus sakit, dengan makan yang seenak-enaknya itu sebetulnya kita lagi numpukin permasalahan di tubuh kita. Karena kita numpukin masalah, kita selesaikan juga harusnya. Kalaupun kita udah tahu makan gorengannya agak banyak, jagain sama Milagros. Harusnya seperti itu. Cuman kadang-kadang kan kalau manusia tuh mikirnya gini, cari solusi itu kalau udah mentok punya masalah. Kalau belum sakit, gak cari, gak mikir juga gimana ya jaga kesehatan. Padahal yang paling gampang dan kemudian juga paling berguna karena paling berhasil adalah waktu lagi sehat dijaga supaya gak sakit. Nah, berarti ya Dok ya berarti kan boleh makan gorengan, nggak apa-apa gitu ya sampai jadi kewajiban ya Dok. Kalau lagi puasa. Tapi itu tadi ya Dok ya pastikan jaga. Nah, berarti kan berhubungan dengan kebutuhan cairan ya Dok ya. Berhubungan dengan kebutuhan cairan. Nah, sebetulnya Dok, mungkin ibu-ibu, bapak yang ada di sini, tadi yang pertama kita ngambil dari jargonnya emak-emak Indonesia ya. Nah, sekarang itu banyak banget dari kita ya yang kadang-kadang tuh males minum Dok, apalagi kalau lagi puasa udah nggak suka minum, makan gorengan terus, kemudian lagi puasa udah males minum, jadi pas buka juga nggak terlalu minum, ini langsung minumnya mungkin es gitu ya, terus waktu sahur juga sama. Nah, gimana ya Dok tipsnya supaya kita tuh hidrasi dalam tubuh kita tetap terjaga? Kemudian sebetulnya kebutuhan cairan pada saat kita berpuasa atau kondisi yang normal tuh berapa ya Dok? Kalau untuk kita seperti orang awam ini. Baik, ini pertanyaannya lumayan banyak nih jadinya, bukan cuma satu ya. Jadi yang pertama adalah tubuh kita itu sebagian besar isinya cairan. Jadi begitu kemudian dia kurang, pasti nanti ada sistem dalam tubuh kita yang kerjanya jadi tidak benar. Oke. Bapak Ibu ingat gak kalau masih punya anak kecil pas diare, yang kita takutkan adalah dehidrasi, kemudian kalau zaman dulu ya, zaman sekarang udah berkurang. Kalau zaman dulu, kemudian sampai anak diare itu, kematiannya itu bukan karena kumannya, bukan. Kematiannya itu karena kekurangan cairan. Jadi sebetulnya karena kalau anak-anak lebih mudah ya, orang-orang sama orang tua itu lebih mudah, lansia sama anak-anak. Jadi begitu kurang cairan sekian persen, tubuhnya sistemnya nggak jalan. Begitu sistemnya nggak jalan, pernafasan nggak jalan, peredaran darah nggak jalan, ya udah nggak terkejar lagi untuk dibantu. Mau ibu bapak kasih infus kayak apa juga nggak terkejar. Jadi cairan itu nggak main-main. Yuk kita ngobrol lebih jauh. Kalau misalkan ada gempa bumi lah, ada apa, sampai orang gitu ya tertimbun, selama masih ada cairan, orang itu bisa nggak makan dan masih bisa hidup sampai 2 bulan. Segitu lamanya asal masih ada cairan. Asal masih ada air nih yang dia minum, dia masih misalkan oke lah, terdampar di mana, selama masih ada air, 2 bulan dia masih bisa hidup. Tapi ceritanya kalau kemudian gak ada air, seminggu selesai sudah. Tapi ada makanan, gak bisa. Ceritanya air itu adalah penting sekali. Seminggu tidak pakai air, selesai sudah hidup kita. Jadi kita mengerti air itu, kalau tadi ngomongin kasta, paling atas. Dia harus dijaga.
tadi pertanyaannya Mbak Dewi, bagus banget. Sebelum kita ngomongin sahur sama buka ya, sebetulnya kita butuh cairan berapa banyak sih? Nah, hitungannya per kilogram berat badan itu cuma 30 mili sampai 50 mili. Kalau beratnya 50 kilo ya dihitung aja. Cuman 1.500 1,5 liter. Tapi kadang-kadang nggak dapet 1,5 liter. Apalagi kalau masuk musim hujan. Masuk di tempat yang dingin terus. Haus nggak kita? Nggak haus. Padahal penguapan jalan terus. Jadi hati-hati dengan cairan. Ada yang nanya lagi, jadi kita tahu dari mana kita kurang cairan? Yuk supaya nggak repot, kita lihat aja warna air seni kita. Air kencing itu dilihat warnanya. Harusnya warnanya apa Bapak Ibu? Bening. Bening, bukannya kuning. Kalau kuning kita sudah kurang cairan. Harusnya warnanya hampir tidak punya warna. Oke, saya terusin ya. Ngomongin sahur sekarang. Ada loh yang sahur dijagain minum bisa sampai 1,5 liter. Hebat ya? Nggak hebat juga. Kalau yang diminum cuma air biasa, tungguin deh. Kita kan sahur sampai jam 4:30 kalau di Jakarta ya. Sampai 4:30. By jam 5 udah pipis, jam 6 pipis, jam 7 pipis, jam 9 pipis, jam 12 udah aus lagi. Kenapa? Cuma lewat, gak ada yang jaga. Saya gak ngomongin milagros ya, saya ngomongin air biasa. Jadi Bapak Ibu, airnya sendiri pun harus ada penahannya supaya dia gak langsung lewat saja. Mau minum 2 liter, kalau kemudian keluar langsung saat itu juga, ya sama juga. Ketemu jam 12, jam 1 kita haus lagi. Nah kalau bisa, kemudian kita ambil air yang terbaik buat tubuh kita. Yang bisa kemudian menjaga tubuh kita. Kalau misalkan ada yang nanya, mesti gak dikasih mineral? Tergantung, dibutuhkan atau tidak. Satu lagi, saya suka ngingetin kalau sahur selain airnya yang banyak, kalau bisa makannya jangan cuma semua digoreng. Kalau bisa ada yang ada sayurnya, sayur yang berkuah sebetulnya. Dan jangan ambil santan dan jangan kebanyakan garam. Garam itu menarik air, jadi akan gampang terasa haus. Ya Bu. Baik dokter, kasih tepuk tangan buat saya dong. Sangat kata dokter. Oke, ngabuburit bersama dokter Lula Kamal. Lagrasin aja. Oke, dokter kan tinggal di Jakarta ya dok ya? Tinggal di Jakarta. Kalau di Jakarta kan 24 jam tuh pasti ini ya dok, mobilitas tuh 24 jam kayaknya ya. Nggak kayak di Malang ya. Kayaknya 24 jam rame terus gitu ya dok ya kalau di Jakarta. Selalu rame, tapi kalau dokter kan pasti punya jam-jam tertentu ya dok untuk pola hidup sehat. Nah gini dok, sekarang ini kan kita udah ngobrolin tadi tentang menu berbuka, kemudian pada saat sahur juga selama bulan Ramadan. Nah kebanyakan kan kita ya kalau bulan Ramadan tuh punya banyak alasan untuk mager. Ya, punya banyak alasan untuk mager, bahkan ada yang melegalkan sebenarnya ini hadisnya hadis doif ya kayaknya, yang lebih baik banyak tidur gitu ya kalau puasa daripada harus banyak ikhtiar gitu kan. Nah resepnya apa nih dok, makanan yang harus dikonsumsi ketika berpuasa biar nggak badannya lemes, nggak cepet lapar, terus akhirnya banyak alasan buat udah aku mager nih gitu. Nah sebenarnya orang kalau pengaruh nggak sih dok antara makanan, minuman yang dikonsumsi itu dengan kondisi tubuh yang akhirnya bikin cepat lapar sama males gitu? Itu gimana dok? Ya pasti, sebetulnya kan yang bikin kita lemes itu karena cairan kita kurang. Jadi dipastikan kalau sahur itu kan kunciannya di sahur. Jadi kadang-kadang air itu sudah pasti kita minum. Tambahannya adalah supaya gak gampang lapar,
Jangan kebanyakan karbohidrat kompleks seperti nasi. Jadi terus gimana? Ya dicari yang lainnya yang agak kompleks sedikit, nasinya ada nasi merah. Dan jangan lupa tambahkan buah. Jadi saya suka ngingetin jangan lupa buahnya ya. Kadang-kadang si buah itu ngebantu juga untuk menahan cairan tersebut. Supaya nggak langsung lewat saja. Nanti pas buka hati-hati. Kalau pas buka itu kan kepengen semua. Itu kehebatannya kita mau buka puasa tuh ya. Kalau buat saya sih ya air putih aja nikmat banget gitu kan. Jadi kalau yang dipikir-pikir adalah satu, jangan kebanyakan makanan manis. Di Indonesia itu udah kebiasaan berbuka dengan yang manis. Nah kalau kayak Mbak Dewi manis begini kan tinggal diliatin ya. Tapi intinya adalah keseringan kita ngelebihin gula yang seharusnya tidak banyak dikonsumsi. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang nanya, makanan yang paling harus diwaspadai adalah gula. Kenapa gula? Karena gula itu banyak yang tersembunyi. Bapak Ibu misalkan makan sambal saus itu loh Bapak Ibu. Kita pikir kan gulanya apa sih, pedes kok. Ya itu gulanya juga banyak. Kemudian semua karbohidrat ujungnya jadi gula. Jadi kalau ditanyakan apa yang harus diwaspadai, yang pertama kali adalah gula. Gula jangan terlalu banyak. Jadi waktu buka puasa kalau bisa air dulu pertama. Air dulu kenapa? Bapak Ibu sudah nggak minum sekian lama. Oke, saya mau cerita mengenai puasa dulu Bapak Ibu ya. Puasa ini adalah puasa yang kita kalau di luar negeri disebutnya kita tuh adalah dry fasting. Karena kita nggak minum. Tapi ada juga yang namanya wet fasting. Kalau Bapak Ibu pernah dengar intermittent fasting, pernah dengar? Nah itu yang wet. Maksudnya Bapak Ibu masih boleh minum air, tapi nggak boleh makan pas lagi puasannya. Jadi ceritanya berapa puluh tahun yang lalu, enggak sih baru beberapa tahun belakangan, orang kan selalu mencari diet yang paling sehat buat tubuh. Mulailah macam-macam, ada yang namanya food combining, terus ada dulu sebelum kira-kira ya 30 tahun yang lalu, itu ada diet yang namanya diet tiger. Makan daging sebanyak-banyaknya nggak dibatasin. Karbonya dibatasin, yang lain dibatasin. Tapi kemudian terbukti orang yang bikin diet macam itu, orangnya kemudian meninggal karena kanker usus. Kemudian nggak dipakai lagi yang namanya diet tiger tersebut. Mulai tambah lagi sampai terakhir berdasarkan Iya, silahkan Bapak Ibu. Jadi penelitian terakhir, ternyata diet yang paling baik adalah berpuasa. Dan kalau di luar negeri itu penelitiannya emang lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Mereka rajin banget meneliti. Ternyata puasa yang paling baik adalah puasa 2 kali dalam seminggu. Bapak Ibu, iya, kita sudah diajarkan ya, Rasulullah SAW ngajarin kita itu seminggu puasa 2 kali. Ternyata penelitiannya itu membuktikan juga sama. Jadi mereka puasa tapi memang puasanya puasa yang wet, yang masih minum air putih. Dia masih minum air putih tapi udah gak makan. Nah puasanya itu yang paling bagus adalah seminggu 2 kali. Kan mereka coba seminggu 4 kali, coba seminggu 5 kali, seminggu cuma 1 kali. Ternyata yang paling bagus adalah seminggu 2 kali. Dan ternyata yang paling baik dikerjakan adalah waktu hari Senin, jeda sama hari Kamis. Jadi Bapak Ibu ternyata banyak banget kita diajarin, dicontohin sama Rasul. Kita gak tahu, kita ikutin aja. Nah sekarang di negara barat yang ternyata tidak beragama Islam, mereka coba dengan penelitian. Penelitiannya sudah membuktikan. Jadi kalau ditanya gimana sih supaya gak mager, sebetulnya adalah kuncinya itu adalah di sahur. Jangan sampai kurang cairan dan pastikan cairan yang masuk ini cairan yang baik yang gak cuman lewat. Yang ketiga barangkali tidak menyenangkan. Tambahannya adalah jangan konsumsi terlalu banyak kopi atau teh. Jadi Bapak, kalau Bapak ngopi itu adalah diuretik. Itu adalah zat yang bikin lebih mudah kita pipis. Jadi terus gimana? Ya sebaiknya kalau mau ngopi pas buka puasa. Tapi orang-orang kayak saya gak bisa Bapak Ibu. Saya pasti ngopi kalau sahur. Kalau saya gak ngopi di pagi, jam 3 siang, saya pasti sakit kepala.
saya sudah tergantung sama kopi. Buat yang tergantung dipastikan, jadi ngopinya jangan paling ujung, ngopinya di awal. Kita udah bisa masukin air lagi lebih banyak. Kalau ngopinya di ujung tinggal keluar saja. Jadi kuncian adalah di sahur, bukan di... Kuncinya di sahur, catet. Ya, kuncinya di sahur ternyata. Jadi biar nggak mager, yang udah pencinta kopi, boleh ngopi tapi pada saat sahur gitu ya dok. Dan ternyata pada saat nggak puasa Ramadan, puasa yang paling bagus itu puasa Senin Kemis, insya Allah begitu ya dok ya. Masya Allah, ternyata itu. Dan kalau ngikutin sarannya dokter Lula Kamal, kayaknya kita nggak bakalan mager-mager ya. Jadi olahraga kayaknya masih bisa tetap jalan nih ya. Siapa nih yang puasa-puasa begini masih olahraga? Wow, keren, kasih tepuk tangan dong untuk yang terus olahraga padahal lagi puasa. Nah, saya pernah nih dok punya saya salah informasi itu gimana ya dok ini ya. Saya itu rutin olahraga dok. Jadi olahraga saya yoga. Ya kan, yoga. Terus entah kenapa gitu ya pada saat puasa gini saya pasti libur nggak yoga dong. Nggak yoga karena minimnya pengetahuan. Sepertinya juga sama nih, tadi ada yang nitip pertanyaan ke saya. Nah, pengaruh olahraga itu seberapa besar pada saat puasa ini ke tubuh kita, gitu, ke kebugaran tubuh kita. Terus jenis olahraga yang bagus tuh apa ya gitu. Itu dok. Saya mulai dari olahraga yang bagus dulu deh Bapak Ibu ya. Supaya semua orang kita luruskan ceritanya bahwa mengenai olahraga. Olahraga cuma ada 3 macam. Satu ke arah kardio. Maksudnya seperti apa nih? Jalan, lari, sepedaan, berenang. Jadinya tuh ke arah kardio. Dia melatih jantung dan paru kita. Satu. Harus gak? Harus. Boleh gak tiap hari? Boleh gitu ya. Yang kedua itu kita ngomongnya adalah yang membentuk otot. Jadinya building muscle. Jadi gimana modelnya? Ya kita angkat-angkat. Angkat-angkat yang paling penting angkat apa? Angkat tubuh kita sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan bayangin kita akan kayak adik Rai. Nggak mungkin. Itu butuh waktu panjang banget. Sebetulnya kenapa kita mesti latihan otot itu? Bapak ibu yang usianya di atas 40 tahun banyak gak? Banyak. Bapak Ibu selamat, setelah masuk 40 tahun, setiap tahun 1% otot kita akan hilang. Kalau Bapak Ibu tidak latih, dia hilang terus. Tiap tahun. Ada nggak yang ngerasa gini, dulu waktu masih muda, makan seperti itu gak gemuk. Makin tua, makannya sama, jumlahnya gak berubah. Kok saya nambah ya berat badan saya? Jadi Bapak Ibu, yang bakar gula adalah otot. Kalau ototnya makin kecil, ototnya makin habis, yang bakar gak ada. Terus gimana? Nempel Bapak Ibu. Ada yang di perut, ada yang di bokong. Jadinya sekarang pastikan Bapak Ibu harus olahraga, jagain ototnya. Jadinya ada yang kardio, ada yang bikin otot. Yang ketiga adalah yang model stretching. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya bagusan yang mana? Gak bisa bagusan yang mana, 3-tiganya harus dikerjakan. Kalau yang building muscle itu, yang bikin otot, seminggu 2 kali cukup. Yang kardio boleh sampai 5 kali. Yang stretching itu kayak kita mulai, kalau kita mau olahraga, kita mulai dengan stretching. Dari situ baru kemudian kita tanya, kalau saya jalan kaki aja tiap hari, cukup gak? Gak cukup. Karena Bapak Ibu lagi melatih jantung dan paru. Ototnya nambah gak? Gak nambah. Tapi kan saya jalannya jauh 10 kilo. Betul Bapak Ibu. Tapi ceritanya gak begitu. Bapak Ibu, otot yang harus dilatih, otot paha karena dia besar sekali. Kemudian otot betis. Bapak Ibu pernah lihat gak sih orang yang kemudian sakit di lututnya? Di umur berapa biasanya Bapak Ibu? Nah, ada yang 40 pun udah kerasa sakit. Bapak Ibu, lutut ini Bapak Ibu, sendi yang memang kerjaannya tuh paling berat. Kita begini nih Bapak Ibu ya. Kayaknya kan dia gak dipakai. Tapi kalau saya berdiri begini, saya numpuk semua berat saya di lutut saya. Waktu saya jalan, sama.
Waktu saya turun tangga, waktu saya naik tangga, semua lutut saya. Begitu saya duduk nih Bapak Ibu, dapat juga nih lutut. Dia yang jagain. Dan yang paling penting lagi lah kalau buat saya adalah gimana caranya sampai umur berapapun Allah kasih waktu kepada saya pengennya masih bisa ibadah dengan sempurna. Banyak gak yang sholatnya mesti duduk? Banyak. Kenapa? Lututnya sakit. Lutut ini ada umurnya. Maksudnya gimana? Ngikutin umur kita kan dia kan. Dan dia itu lama-lama nanti akan rusak. Sesuai dengan umur kita. Kalau rusak diapain? Gak bisa diapa-apain Bapak Ibu. Semua obat yang diiklankan, semua tuh Bapak Ibu, dia cuman memperlambat kerusakan. Terus gimana caranya supaya gak rusak? Bapak Ibu mesti bantuin kerjanya dia. Supaya otot ini kerjanya mudah, gampang. Yang bantu adalah otot paha dan otot betis. Jadi pastikan Bapak Ibu punya otot. Jangan isinya, bagus sih memang, tapi isinya cuma lemak. Kalau nggak ada ototnya, dia nggak bantu. Jadi makin tua umur kita, makin mesti yang namanya latihan angkat beban. Bebannya beban siapa? Beban tubuh sendiri ya Bapak Ibu. Bukan beban hidup, jangan diangkat-angkat, diselesaikan aja kalau beban hidup ya. Beban perasaan katanya dok. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya latihannya kayak apa, latihannya yang sederhana ya Bapak Ibu ya. Cuman duduk, berdiri, duduk, berdiri. Itu pahanya kerasa semua. Ya kalau cuman sekali memang gak kerasa apa-apa. Coba diterusin sampai 50 kali hitungannya, pasti pedes semuanya. Tapi itu memang lagi dilatih sebetulnya. Dan kita menggunakan beban kita sendiri. Jadi Bapak Ibu silahkan makin tua umurnya bukan makin tidak bergerak tapi makin harus olahraga. Ada satu istilah tapi ini punyanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan pinter-pinter kan? Dan memang mereka punya kelebihan, Allah kasih kelebihan kepada mereka. Ada satu kata-katanya mereka adalah seperti ini, karena ngomongnya pakai bahasa Arab, hampir kayak bahasa Arab. Harokah fi barokah. Kalau mau berkah, bergerak. Bergerak untuk bisa dapat keberkahan. Jadi Bapak Ibu, kita mesti bergerak memang. Dan manusia diciptakan sebagai makhluk yang bergerak. Waktu kemudian teknologi datang, kita jadi kurang bergerak. Mulai punya remote, punya HP, segala macam dalam keadaan duduk kita bisa transfer uang kemana-mana, bisa segala macam. Dalam keadaan duduk kita makin jarang bergerak. Ingat, kita diciptakan sebagai makhluk yang bergerak. Makin sedikit Bapak Ibu bergerak, pasti makin ngumpulin penyakit. Makin sedikit Bapak Ibu tidak mengikuti pola hidup sehat, makin penting Bapak Ibu untuk menjaga, melindungi tubuh Anda. Caranya salah satunya minum Milagros untuk jagain.